Di tengah terik matahari yang membakar kota Mekah, suasana semakin panas bukan hanya karena cuaca, tetapi juga karena ketegangan yang semakin memuncak. Kaum Quraisy, para pemuka yang merasa terancam oleh ajaran Islam, berkumpul di sebuah ruangan luas yang dihiasi dengan kain-kain merah dan lilin yang menyala redup. Wajah mereka dipenuhi dengan amarah dan kekhawatiran. Mereka telah mencoba segalanya, namun dakwah Rasulullah semakin hari semakin berkembang. Kini mereka memiliki satu pilihan terakhir, menekan Abu Thalib agar menghentikan keponakannya. Di kediaman Abu Thalib, suara langkah kaki terdengar menggema. Seorang pelayan segera memberitahu bahwa para pemuka Quraisy telah datang. Abu Thalib, seorang lelaki tua dengan jenggot putih yang menunjukkan wibawanya, tetap tenang. Dia tahu ini bukan kunjungan biasa. Ketika pintu dibuka, para pembesar Quraisy masuk dengan langkah cepat. Salah satu dari mereka dengan sorot mata tajam berbicara lebih dulu, "Wahai Abu Thalib, engkau adalah orang yang paling terhormat di antara kami. Kami telah meminta agar engkau menghentikan Muhammad, tetapi engkau menolak. Kini kami telah kehilangan kesabaran. Jika engkau tidak menghentikannya, maka engkau ada di pihaknya, dan kami tidak akan tinggal diam. Salah satu dari kita harus binasa." Ruangan itu menjadi sunyi. Abu Thalib menghela napas panjang. Ia tahu ini adalah momen yang sulit. Dengan hati yang berat, ia mengirim utusan untuk menemui Rasulullah. Di sebuah rumah kecil di sudut Mekah, Rasulullah sedang beribadah ketika utusan dari Abu Thalib datang dengan wajah cemas. Dengan suara lirih, utusan itu menyampaikan pesan, "Wahai anak saudaramu, kaum Quraisy telah mendatangi pamanmu. Mereka mengancammu dan mengancamnya. Demi dirimu dan diriku, hentikanlah dakwahmu." Rasulullah terdiam. Ia mengangkat kepalanya, sorot matanya penuh keyakinan. Ia tahu ini bukan hanya sekadar pilihan, ini adalah ujian atas keimanannya. "Wahai pamanku, demi Allah, jika mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan agama ini, aku tidak akan pernah meninggalkannya, hingga Allah memenangkan agama ini atau aku binasa karenanya." Mata Abu Thalib berkaca-kaca. Ia melihat keyakinan yang begitu dalam di mata keponakannya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Pergilah, wahai anak saudaraku. Katakanlah apa yang engkau sukai. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun." Beberapa hari berlalu. Quraisy sadar bahwa ancaman tidak berhasil. Maka mereka kembali dengan taktik berbeda. Kali ini mereka membawa seorang pemuda tampan, Amarah bin Al-Walid, dan menawarkan kesepakatan yang mengerikan. Di hadapan Abu Thalib, salah seorang pemimpin Quraisy berbicara, "Wahai Abu Thalib, ini adalah Amarah bin Al-Walid, pemuda Quraisy yang paling tampan dan berbudi luhur. Ambillah dia sebagai anakmu dan sebagai gantinya serahkan Muhammad kepada kami. Satu orang untuk satu orang. Biarkan kami membunuhnya dan masalah ini selesai." Abu Thalib menatap mereka dengan tajam. Sejenak ia terdiam sebelum akhirnya berkata dengan suara bergetar, "Demi Allah, tawaran kalian benar-benar menjijikkan. Kalian meminta agar aku memelihara anak kalian sementara anakku kalian bunuh? Demi Allah, aku tidak akan pernah melakukan ini." Quraisy tidak bisa berkata-kata lagi. Mereka telah mencoba mengancam, membujuk, bahkan menukar Rasulullah, tetapi tidak ada yang berhasil. Dengan wajah marah dan kecewa, mereka meninggalkan kediaman Abu Thalib. Di tempat lain, Rasulullah tetap berdiri tegak. Tekanan, ancaman, dan godaan dunia tidak menggoyahkan keyakinannya. Ia tahu bahwa jalan dakwahnya penuh rintangan, tetapi ia juga tahu bahwa kemenangan sejati adalah tetap bertahan di jalan Allah. Di tengah terik matahari yang membakar kota Mekah, suasana semakin panas bukan hanya karena cuaca, tetapi juga karena ketegangan yang semakin memuncak. Kaum Quraisy, para pemuka yang merasa terancam oleh ajaran Islam, berkumpul di sebuah ruangan luas yang dihiasi dengan kain-kain merah dan lilin yang menyala redup. Wajah mereka dipenuhi dengan amarah dan kekhawatiran. Mereka telah mencoba segalanya, namun dakwah Rasulullah semakin hari semakin berkembang. Kini mereka memiliki satu pilihan terakhir, menekan Abu Thalib agar menghentikan keponakannya. Di kediaman Abu Thalib, suara langkah kaki terdengar menggema. Seorang pelayan segera memberitahu bahwa para pemuka Quraisy telah datang. Abu Thalib, seorang lelaki tua dengan jenggot putih yang menunjukkan wibawanya, tetap tenang. Dia tahu ini bukan kunjungan biasa. Ketika pintu dibuka, para pembesar Quraisy masuk dengan langkah cepat.
Salah satu dari mereka dengan sorot mata tajam berbicara lebih dulu, "Wahai Abu Thalib, engkau adalah orang yang paling terhormat di antara kami. Kami telah meminta agar engkau menghentikan Muhammad, tetapi engkau menolak. Kini kami telah kehilangan kesabaran. Jika engkau tidak menghentikannya, maka engkau ada di pihaknya, dan kami tidak akan tinggal diam. Salah satu dari kita harus binasa." Ruangan itu menjadi sunyi. Abu Thalib menghela napas panjang. Ia tahu ini adalah momen yang sulit. Dengan hati yang berat, ia mengirim utusan untuk menemui Rasulullah. Di sebuah rumah kecil di sudut Mekah, Rasulullah sedang beribadah ketika utusan dari Abu Thalib datang dengan wajah cemas. Dengan suara lirih, utusan itu menyampaikan pesan, "Wahai anak saudaramu, kaum Quraisy telah mendatangi pamanmu. Mereka mengancammu dan mengancamnya. Demi dirimu dan diriku, hentikanlah dakwahmu." Rasulullah terdiam. Ia mengangkat kepalanya, sorot matanya penuh keyakinan. Ia tahu ini bukan hanya sekadar pilihan, ini adalah ujian atas keimanannya. "Wahai pamanku, demi Allah, jika mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan agama ini, aku tidak akan pernah meninggalkannya, hingga Allah memenangkan agama ini atau aku binasa karenanya." Mata Abu Thalib berkaca-kaca. Ia melihat keyakinan yang begitu dalam di mata keponakannya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Pergilah, wahai anak saudaraku. Katakanlah apa yang engkau sukai. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun." Beberapa hari berlalu. Quraisy sadar bahwa ancaman tidak berhasil. Maka mereka kembali dengan taktik berbeda. Kali ini mereka membawa seorang pemuda tampan, Ammarah bin Al-Walid, dan menawarkan kesepakatan yang mengerikan. Di hadapan Abu Thalib, salah seorang pemimpin Quraisy berbicara, "Wahai Abu Thalib, ini adalah Ammarah bin Al-Walid, pemuda Quraisy yang paling tampan dan berbudi luhur. Ambillah dia sebagai anakmu dan sebagai gantinya serahkan Muhammad kepada kami. Satu orang untuk satu orang. Biarkan kami membunuhnya dan masalah ini selesai." Abu Thalib menatap mereka dengan tajam. Sejenak ia terdiam sebelum akhirnya berkata dengan suara bergetar, "Demi Allah, tawaran kalian benar-benar menjijikkan. Kalian meminta agar aku memelihara anak kalian sementara anakku kalian bunuh? Demi Allah, aku tidak akan pernah melakukan ini." Quraisy tidak bisa berkata-kata lagi. Mereka telah mencoba mengancam, membujuk, bahkan menukar Rasulullah, tetapi tidak ada yang berhasil. Dengan wajah marah dan kecewa, mereka meninggalkan kediaman Abu Thalib. Di tempat lain, Rasulullah tetap berdiri tegak. Tekanan, ancaman, dan godaan dunia tidak menggoyahkan keyakinannya. Ia tahu bahwa jalan dakwahnya penuh rintangan, tetapi ia juga tahu bahwa kemenangan sejati adalah tetap bertahan di jalan Allah.